kita akan melihat kecenderungan yang baru dan bisa menilai dan mengapresiasi kembali semangat itu di wilayah kerja kreatif untuk hari ini. Wah, saya rindu dengan senyuman dan kehangatan berkumpul kita ini. Ada semuanya ada hadir dan bisa bergabung di sini. Mangga Kang Samsul, mangga lihat Rana. Nah, dan ini saya disambut sangat meriah oleh Omnispace, di mana di sini Omnispace menghidup menampung segala aspirasi dan makanya kita undang untuk berbicara project officer dari Omnispace itu sendiri, Kiai Haji Erwin Windu Pranata. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakang-kakang, terus teman-teman semua yang udah datang, udah ikut berpartisipasi di pameran ini. Jadi ini adalah program kita yang ke-9. Jadi tepat bulan April ini kita udah 1 tahun. Dan alhamdulillah banyak sekali pelajaran dari yang kita dapat setelah kita menjalankan banyak program, terus juga banyak ketemu orang gitu. Awalnya si Omnispace, saya terangkan sedikit. Omnispace ini tempat studionya Ameng dulunya, ya. Terus Ameng sebagai rockstar banyak yang datang gitu. Terus kita akomodir dengan membuat space di sini agar bisa lebih ada sesuatu yang didapat lebih gitu daripada hanya sekedar ngobrol-ngobrol doang gitu. Terus ya, alhamdulillah berjalan sampai kita program yang ke-9. Tadinya awalnya ini adalah kita bikin untuk Niko pameran tunggal. Terus kemudian Niko punya gagasan, dia mengundang temen-temennya, tapi cuma berempat. Terus saya punya ide, ya udah kenapa nggak diundang semuanya biar rame gitu. Ya, akhirnya terkumpullah 44 seniman dari UPI, dari berbagai angkatan tentunya, dari angkatan yang 89 ya 90 ya 89 ya 89 sampai ke 2013 2000 2005 ya 2005 maaf nih grogi, masih ada ikip-ikipnya ini teh ya. Lihat tuh kalau ikip tuh gini, kalau giliran diskusi tuh pada nararan kering di luar gitu. Jadi sengaja kita membuat program ini selain untuk mengumpulkan kembali para eksponen-eksponen seniman dari Bandung Utara gitu, yang sangat, saya rasa itu emang sangat menarik untuk dibahas ya, karena banyak sekali seniman-seniman yang dari IKIP atau UPI khususnya itu mempunyai satu kecenderungan yang berbeda dengan teman-teman yang lain gitu, dari institusi yang lain. Dan ini yang menurut saya menarik, dan saya rasa ini perlu untuk diinisiasi kembali untuk membuat program ini. Selain untuk menghimpun dan mengumpulkan kembali, juga membangkitkan semangat gitu kan ya. Banyak sekali teman-teman yang emang ngerasa, wah saya mah udah nggak bikin karyanya, sok wae naon rek naon gitu, rek puisi rek naon sok wae gitu kan. Sampai ada satu karya itu, karya dari si siapa, Yuda gitu kan, dia tuh udah nggak mau berkesenian, sampai ya udah dia nulis quotes doang. Orang mah mau berkesenian di Niko, nah, tapi itu juga udah ada satu statement menurut saya itu yang sangat bagus gitu. Begitu kira-kira Bapak Haja
Mufti, silakan. Halus ya. Halus ya. Oh iya tuh mal. Ya cuma kekuatan seni teh mantap. Apa itu gambarnya apa itu? Ewing. Ngeri ya sih gak daging tadi mah. Ya cara-cara mah. Cerita daging. Idenya sih itu mah gagasan mah. Sebagai gagasan, sebagai konsep. Ade. Ari nyeket bener di Oh, udah kelas berapa lu? Udah kuliah? Oh. Belum. Masih SMP. Umur SMP? Iya. Habis itu. Itu jadi sebuah orang. Alhamdulillah. Ketemu lagi Rian. Hai cantik. Kok adanya kok? Manos. Oh, ini malas ya. Kalau lucu Oh, Potret diri dan dia. ah, ini kata mah jangan orang kabarin. Kang Odai dulu ya. Halo. Tes. Sama tekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya pertama kali berbicara di dalam sebuah pameran untuk 10 atau 12 tahun terakhir gitu ya. Sebelumnya saya paling berpameran di lingkungan berpameran di kamar sendiri ya. Kekuatan seni awalnya saya ketika diajak oleh saudara Niko, saya stres sendiri gitu ya, mau pameran apa gitu, karena ya emang hidup ini kan berkesenian, jadi saya artikan kekuatan seni ini sebagai, emang kekuatan seni ini adalah kekuatan dari bangsa-bangsa di Nusantara ini gitu. Jadi bangsa Nusantara ini hadir karena kesenian gitu. Kesenian itu termasuk di dalamnya yaitu mitos itu gitu. Orang Indonesia hidup dan hadir itu karena mitos. Tetapi dengan kekuatan seni juga Indonesia bisa tidak berkutik gitu, jadi hancur sendiri gitu. Misalkan kenapa sih orang Indonesia tidak menemukan benua Australia padahal paling dekat gitu? Kenapa harus orang bule yang jauh dari sana? Karena itu kekuatan seni gitu. Orang Indonesia telah lama dikasih mitos oleh dirinya sendiri bahwa di sebelah selatan itu adalah tempatnya di Roro Kidul. Jadi di sana kekuatan seni itu terkadang menjadi bunuh diri gitu bagi kita. Kenapa orang Indonesia tidak menemukannya? Dia jadi bodoh sendiri gitu. Jadi untuk saatnya untuk para pemuda dan pemudi di sini gitu ya,
ini kan eranya internet dan apa? Bukan saatnya sekarang bahwa saya lihat kemarin misalkan ada pameran seni rupa kontemporer di Jakarta, tetapi orang-orangnya tidak kontemporer gitu menurut saya. Jadi angkatan 80 ke atas yang disebut kontemporer menurut kurator Jim Supangkat misalkan. Jadi tetap hadirnya sebuah golongan itu dikarenakan oleh kurator seangkatannya. Gitu. Masa orang-orang yang jauh misalkan Edi Hara diundang untuk kontemporer Indonesia gitu. Padahal tidak kontemporer dia karena dia di Swiss gitu. Jadi saatnya lah bangkit di era reformasi ini. Kita sebagai generasi, saya tidak mau disebut generasi kontemporer karena dari sekarang ini termasuk generasi internet gitu. Mungkin teman-teman kalau ingin berjumpa dengan saya bisa di YouTube. Sekarang saya sedang menginikan YouTube itu vlognya Mang Odoy. Cari aja di sana Mang Odoy, pasti ada saya. Jangan lupa subscribe ya. Mungkin kesenian saya sekarang ini baru di YouTube untuk abad setelah 2000 kesini mungkin saya di internet dulu di Friendster terus kemudian jadi sekarang masa lalu itu sangat dekat gitu. Padahal itu kan 8 tahun yang lalu Friendster kok udah disebut kuno gitu. Jadi sekarang apalagi yang kontemporer gitu. Mungkin awalan pembicaraan saya sekian dulu, ada yang lain sudah udah. Bukaan dari Kang Odoy, dia sedikit mengulas tentang mitos gitu ya dari kekuatan gitu. Ini apa ya? Judul pameran kekuatan seni ini kita ambil emang tidak ada satu muatan tertentu gitu. Kita pengen kayak ada beberapa karya yang membahas soal misalnya Ini di film ya. Itu teh karya-karyanya lebih dikenal banyak orang dibanding mereka yang ada di ITB. Yang kenal karyanya mungkin segelintir orang. Dan karya-karya seniman jebolan UPI biasanya jadi semacam influencer lah untuk generasi muda di Bandung sih menurut saya. Kalau misalnya ngobrolin karya Ameng sok sampai Jakarta ada yang pengen ngikutin gitu kayak gaya berkaryanya Ameng. Terus Ewing dulu karyanya menurut saya mah beyond gitu. Maksudnya apa yang saya obrolin, maksudnya apa yang saya pelajari di teori itu tuh saya nggak pernah nemu di karya anak ITB yang saya pamerannya di galeri gitu. Tapi saya selalu nemu karakteristiknya di karya-karyanya Ameng, karya-karyanya Ewing gitu. Terus dulu lihat karyanya almarhum Mandimo, mungkin tahun segitu udah bisa bikin kayak gini gitu. Terus sementara kita masih ngebahas obrolan konsep teori ini masuk untuk karya ini enggak, karya ini masuk dengan teori ini enggak, tapi apa yang kalian lakukan teh udah gitu. Dan menurut saya sih itu yang paling penting sebenarnya, karena yang kalian influence teh secara tidak sadar mungkin bukan adik-adik di UPI sekarang, tapi mereka yang secara tidak langsung lihat karya terus termotivasi gitu jadi seniman. Ya kebetulan gini. Hah? Si mama ya halus ya. Ya, nyali ya.
yang terwarisi dari lulusan IKIP itu ya ini kurang pede. Jadi ketika aku harus berbicara di depan sebenarnya udah jiper duluan nih, udah minder duluan nih. Terus sebenarnya aku tuh pengen nulis karena tradisi di kita tuh memang tidak ada tulisan tentang kesejarahan itu sehingga luput dari perhatian. Cuman yang jadi menarik ketika harus berbicara tentang kekuatan seni, mau nggak mau nampaknya aku akan mundur dulu secara acak gitu ya. Berdasarkan mau nggak mau ketika kita metain kekuatan seni itu ya seperti juga memetakan dan pemahaman benar-benar peta buta gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong seni rupa di Indonesia nggak kelihatan tuh rujukannya apa dan sebagainya. Karena Indonesia sendiri menjadi negara konsumer yang mengadop kesenian barat, yang mengadop industri barat, bahkan pemikiran-pemikirannya yang menurut aku jadi agak tidak menarik ketika ngomongin kekuatan Indonesia yang isinya notabene banyak adopsi dari pengetahuan barat. Kalau tidak percaya kita cek aja buku seni rupa di Indonesia. Ada yang pernah lihat pikiran Indonesia? Nggak ada. Ada nggak tulisan-tulisan yang lebih atau kurang dari 50% tentang teori-teori atau filsafat barat? Ya itu semuanya isinya seperti itu. Nah logikanya tuh seperti itu yang kita bayangkan. Jadi dalam pemahaman kekuatan seni, aku pernah bilang juga ke Ewing, aku sih kalau ngelihat 10 tahun, kalau tidur 10 tahun juga, terus Mi, itu mi yang nunyian itu mi habis mi tentang korak. Skillnya. Padahal ukurannya lebih letik lah. Ingat ya, tahun 93 itu saya pameran pertama di PPKIP dengan Mang Odoy. Saudara kan belum kuliah melukis, nah gitu ya. Kenapa saudara berani pameran keluar? Wah, itu juga satu hal yang cukup saya sendiri itu. Di situ di ruang dosen ada banyak dosen, yang bicara cuma 2 dosen, tapi yang lain entah nguping entah tidak. Cukup pukulan yang cukup ya cukup telak lah gitu. Ya tidak ada cara lagi, harus digeber habis lah. Jadi itu betulnya atmosfer itu memang penting. Nah, dalam beberapa kasus perjalanan di era 2000-an, beberapa teman itu mencari teman sejawat ya, teman seihwan masing-masing yang sepaham untuk bergerak bersama. Itu ada banyak cara lah mungkin ditempuh. Ada aspek ini menurut saya perlu di garis bawahi. Bagaimanapun nama besar Popo Iskandar berpengaruh pada teman-teman 60, 70, 80, dan saya yang kecipratan yang sisa-sisanya mungkin. Jadi karena yang bersangkutan punya wawasan yang luas dan punya, jadi mental seniman itu bukan dibentuk di sekolah di ITB. Pak Popo itu memang sudah punya ini karena diasuh oleh Pak Angkama, kakak iparnya, dan Pak Hendra Gunawan sebagai mentornya lah gitu ya pada saat itu, dan itu sangat berpengaruh. Dari proses kurasi saya terhadap Pak Popo paling sering membicarakan Hendra Gunawan. Dan kalau bisa ditelusuri tulisan di PR saya belum baca secara tuntas ya, tetapi selewat-selewat. Ketika saya riset Pak Popo, dia hanya cuma dikumpulkan saja, jadi tidak dibaca satu-satu. Memang sudah sebelum saya kuliah itu memang saya sudah kenal gitu ya dengan Kiki. Itu kebetulan, tapi juga di tengah-tengah karena saya sering bolos kuliah dan tidak teratur dan saya tidak terlalu mementingkan nilai, masuk ke kampus itu kan sudah cukup sinis ya, jadi 80% lebih. Mau lulus kira-kira sebulan setengah, saya bikin aksi alternatif.
resep nu kali itu temikir. Ayo wae. Ayo. Ayo serius. Rasa ayahnya pesan apa? Tapi bebas sih loh. Tapi Sarang mah rada ieu teh. blender-nya Mun sarang mah teu ramen. blender sih. Versus Juli Agustus kaluhur lah. Jadi satu karya ini Hmm. memang mempengaruhi itu. Ya emang karya-karyamu misal kamu doi gitu. Tapi satu karya misalkan kamu doi deh ngolah Si Dede. emang tipis caranya sampai dia tahu Oke. Anu teh siga ieu. Siga getih pisan sugan teh getih. Benny. Guys, check out my new favorite channel. It is so good. Oh my god. Look at it. Do it! Just do it! Just